Bismillahirrohmanirrohim. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya dari kelas Manajemen Dakwah 6A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi perkuliahan mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah, yaitu tentang hukum perbankan syariah akad ijaroh. Oke. Dari segi pengertian, ijaroh berarti sewa jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Menurut Said Sabiq, ijaroh adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna ataupun manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Oke, rukun dan syarat ijaroh, yaitu pertama, sighah ijaroh, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal maupun dalam bentuk lainnya. Pihak-pihak yang berakad ataupun berkontrak terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa ataupun pengguna jasa. Rukun dan syarat ijaroh, yaitu objek akad ijaroh, yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Rukun ijaroh barang yang pertama yaitu muwajir. Pihak yang menyewa barang harus akil baligh, pemilik barang atau mendapat kuasa dari pemilik. Yang kedua, mustajir, pihak yang menyewa. Yang ketiga, ma'jur atau barang yang disewakan. Yang keempat, ujroh atau upah gitu ya, ongkos sewa. Yang kelima itu akad. Terus rukun ijaroh jasa, yaitu yang pertama itu ajir, pihak yang menyewa jasa atau buruh. Yang kedua mustajir, pihak yang menyewa jasa. Yang keempat itu majur atau jasa yang disewakan. Yang keempat itu ujroh atau upah, yang tadi saya sebutkan. Yang 5 akad hampir sama ya, sama sih sebenarnya itu akad yang sewa ataupun barang gitu ya, dari rukun ijroh jasa dan barang. Terus dasar hukum dan landasan hukumnya, yaitu ijaroh sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong-menolong, mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi di sini bahwa Rasulullah itu sangat menekankan rukun ijroh yang bagian upah gitu. Jangan sampai telat memberikan suatu upah atau jasa dari orang yang telah kita suruh tersebut. Terus dalam dasar hukum dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Zukhruf ayat 32 yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Terus yang ini ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT. Pengertian IMBT ini adalah perpaduan antara sejenis perpaduan antara kontrak jual, beli, dan sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang yang di tangan si penyewa. Sifat pemindah kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijaroh biasa. Dalam ijaroh muntahiyah bi'al tamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini. Yang pertama, pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
Pihak yang menyewa berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Al-ijarah muntahiyah bi tamlik memiliki banyak bentuk, yaitu bergantung pada apa yang disepakati kedua pihak yang berkontrak. Misalnya, ijarah dan janji menjual, sewa yang mereka tentukan dalam ijarah, harga barang dalam transaksi jual, dan kapan kepemilikan dipindahkan. Contoh kasus, saya pinjam motor gitu ya sebulan dengan si B gitu dengan dengan 200.000. Saya hibahkan rumah ini dengan 100 juta gitu. Contoh kasusnya itu seperti itu. Oke, kita ke bagian bagaimana gitu implementasi atau akad ijarah ini di industri keuangan lembaga syariah gitu ya. Contohnya, misalkan saya ingin mempunyai atau ingin meminjam uang ke salah satu lembaga keuangan syariah, saya ingin gitu ya, misalkan 20 juta, saya ingin meminjam ini. Tapi dengan salah satu syarat barang saya disimpan di lembaga keuangan tersebut. Contohnya motor saya, misalkan motor saya merek Vixen, kira-kira harganya 20 juta. Nah, barang saya simpan di lembaga tersebut, uang saya dapat. Nah, itu terjadi gitu akad ijarah. Kalau di masyarakat biasa disebut menggadaikan suatu barang. Nah, itu salah satu contoh akad ijarah di implementasi di keuangan lembaga syariah atau industri keuangan. Terus contoh yang kedua, bagaimana akad ijarah itu terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke, contoh saya gitu ya ingin mencari rumah kontrakan dengan alasan ingin bekerja di kota A, misalkan dengan biaya 20 juta per tahun di daerah pondok, di daerah komplek ternama misalkan. Saya bertemu dengan si B lah, misalkan si B itu Acep lah, yang merupakan pemilik rumah yang akan disewakan serta melihat kondisi rumah secara detail dari rumah Acep tersebut. Kita lihat bagaimana kondisi rumah tersebut, apakah bagus, apakah kita yakin ingin menggunakan rumah tersebut. Kalau sudah yakin dengan isi rumah si B itu bagus dan menarik, nah, barulah akad ijarah itu terjadi karena kedua belah pihak sepakat, Ajis dan Acep ini sepakat untuk membeli rumah dari si Acep tersebut. Nah, akad ijarah itu terlaksana di implementasi kehidupan sehari-hari. Nah, itu salah satunya. Oke, di sini bagian yang bagaimana gitu akad ijarah ini berakhir. Oke, yang pertama, periode akad sudah selesai sesuai perjanjian. Namun, kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Yang kedua, periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Yang keempat, lisi tidak dapat membayar sewa atau lisi itu nasabah ya. Nasabah tidak dapat membayar sewa, jadi itu bisa berakhirnya akad ijarah. Yang kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah, maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui, maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal, maka akadnya menjadi batal. Oke, sekian dari saya tentang presentasi mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah atau MKI yang materinya tentang akad ijarah. Sebenarnya banyak ya materi-materi tentang hukum perbankan syariah, yaitu contohnya murabahah dan lain-lain. Karena keterbatasan waktu,
tidak bisa menjelaskan semuanya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak mengenakan pada pendengar. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.